jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Sadis, Nottingham Forest tendang 14 kali juara Piala FA Arsenal. Juara Piala FA 14 kali, Arsenal secara mencengangkan langsung tersingkir di babak ketiga turnamen tertua ini setelah tak mampu mengatasi perlawanan Nottingham Forest. The Gunners menyerah 1-0 dari tim asal Championship tersebut di City Ground. Kekalahan ini sontak mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, klub London Utara merupakan tim pemilik koleksi gelar Piala FA terbanyak dibanding seluruh tim Inggris. Dalam 25 tahun terakhir, satu-satunya ketersingkiran Arsenal di babak ketiga Piala FA pada 2018 silam. Kini kejadian tersebut terulang lagi. Pasukan Mikel Arteta sejatinya tampil cukup dominan di pertandingan ini, baik dari segi penciptaan peluang dan penguasaan bola. Total, Arsenal mengendalikan bola mencapai 65%, sisanya milik tuan rumah. The Gunners juga melakukan percobaan untuk mencetak gol 10 kali, jauh di bawah milik Nottingham. Meski begitu, De Garibaldi menunjukkan efisiensi luar biasa dengan mencetak gol saat laga menyisakan 7 menit lagi. Di tengah kebuntuan Arsenal, Nottingham mendapatkan angin segar ketika umpan silang Yates di sisi kanan sukses disontek dengan sempurna oleh Lewis Graban. Selebrasi emosional pun terjadi. Para pemain Nottingham merayakan gol itu dengan para fans mereka. Saat Arsenal membutuhkan tenaga tambahan di sektor penyerangan demi mengejar ketertinggalan, Arteta malah melakukan pergantian aneh dengan memainkan Sead Kolasinac menggantikan Cedric Soares di penghujung pertandingan. Hingga wasit meniup peluit panjang, keunggulan 1-0 Nottingham tak terbantahkan dan berhak melaju ke fase berikutnya. Sementara Arsenal tersingkir mengenaskan secara dini. Mikel Arteta ingin perkuat sektor gelandang Arsenal. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, berbicara mengenai situasi timnya saat ini. Ia mengungkapkan bahwa timnya perlu memperkuat sektor gelandang. Arteta mengakui bahwa saat ini pihaknya membutuhkan tambahan gelandang. Ia berharap timnya bisa mendatangkan gelandang baru di bursa transfer Januari. Saya ingin mencoba mengeluarkan yang terbaik dari para pemain yang kami miliki, kata Arteta di situs resmi klub. Sudah jelas di area mana kami perlu memperkuat, tetapi saat ini itulah yang kami miliki dan apa yang harus kami mainkan. Arsenal selanjutnya akan menghadapi Liverpool dalam ajang Carabao Cup. Arteta tidak bisa memastikan apakah Granit Xhaka bisa main atau tidak dalam pertandingan tersebut. Saya tidak tahu, itu akan tergantung pada beberapa pertandingan berikutnya dan bagaimana perasaannya. Lanjutnya, selain Xhaka, Arteta juga tidak bisa memainkan Emil Smith-Rowe dan Takehiro Tomiyasu dalam laga melawan Liverpool. Sementara Gabriel Magalhaes terkena suspensi. Sekali lagi, itu tergantung mereka cedera dan tidak bisa bermain. Gabi diskors, saya harus melihat dalam beberapa hari ke depan bagaimana keadaan mereka, ujar Arteta. Langkah rumit Arsenal untuk datangkan predator Serie A. Arsenal telah melakukan pendekatan untuk mendatangkan striker Fiorentina, Dusan Vlahovic. Namun, predator Serie A tersebut tidak tertarik untuk pindah ke Emirates Stadium pada bursa transfer Januari ini, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Arsenal kerap dikaitkan dengan upaya mereka mendatangkan Vlahovic sejak bursa transfer musim panas 2021. Sayangnya, The Gunners hingga saat ini belum bisa menemui kesepakatan dengan striker asal Serbia tersebut. Meskipun Romano mengatakan bahwa Arsenal mempunyai hubungan baik dengan Fiorentina, namun Vlahovic tampaknya ingin bertahan dengan La Viola hingga akhir musim ini. Memang benar Arsenal telah mendekati Fiorentina untuk melakukan negosiasi dengan Vlahovic. Mereka mencoba mencari cara, kata Romano kepada kanal YouTube DR Sports. Mereka memiliki hubungan baik dengan Fiorentina karena Lucas Torreira dipinjamkan ke Fiorentina dengan opsi pembelian permanen. Masalahnya ada di pemain. Makanya tidak pada tahap lanjut atau hampir selesai karena saat ini dari sisi pemain dan agen.
Mereka tidak terbuka untuk berbicara dengan Arsenal tentang kepindahan pada Januari. Sepertinya dia ingin bertahan di Fiorentina hingga akhir musim dan membawa Fiorentina kembali ke kompetisi Eropa dan kemudian pergi pada musim panas. Mungkin Arsenal akan menawarkan banyak uang untuk mengubah pikirannya. Mari lihat apa yang terjadi, pungkas Romano. Pisah jalan dengan Inter Milan, Ivan Perisic bakal berlabuh ke Arsenal. Teka-teki klub mana yang dituju Ivan Perisic usai meninggalkan Inter Milan akhirnya terjawab. Bukan ke Tottenham Hotspur, winger berusia 32 tahun tersebut bakal membela Arsenal. Hingga detik ini, masa depan Ivan Perisic bersama La Benemata masih diselimuti tanda tanya. Pasalnya, ia belum juga menaikkan kontrak anyar, padahal masa baktinya di Giuseppe Meazza bakal kadaluarsa akhir musim ini. Faktor tingginya gaji ex Bayern Munchen tersebut disinyalir jadi alasan kuat mengapa Inter Milan masih pikir-pikir untuk memperpanjang kontrak Perisic. Total, ia menerima gaji sebesar 5 juta euro per musim alias setara dengan 83 miliar rupiah. Namun, Perisic pun masuk dalam daftar pemain dengan pendapatan terbesar di klub. Tak ayal jika Inter Milan kemungkinan besar akan membiarkannya hengkang gratisan akhir musim ini. Lantas, usai meninggalkan Inera Zurich, klub mana yang dituju Perisic? Berlabuh ke Arsenal. Hal tersebut diklaim oleh surat kabar Spanyol Sport. Dalam laporan itu, The Gunners tak main-main untuk mendapatkan tanda tangan Perisic dari Inter Milan. Pasalnya, saat ini The Gunners masih minim pemain berpengalaman yang mampu membimbing para pemain muda. Dengan mendatangkan Perisic, wonderkid The Gunners bakal banyak menimba ilmu dari ex Borussia Dortmund tersebut. Nantinya, Perisic bakal dikontrak dengan durasi jangka pendek, mengingat usianya sudah memasuki kepala 3. Arsenal kabarnya bakal mengikat Perisic layaknya ex-Chelsea Willian yang datang di usia senja. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy The Gunners. Bye-bye.